pernah ngalamin ini? Pasti kalian pernah kan? Niatnya cuma scroll TikTok bentar, tiba-tiba malah nonton live, terus kepo deh, dan akhirnya masuk ke keranjang ini sampai di check out. Padahal awalnya nggak butuh sama sekali loh. Nah, pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah cuma karena kita lapar mata, atau sebenarnya ada sistem dan teknologi yang memang dirancang untuk bikin kita tertarik untuk membeli? Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Tasya Aurel. Di video ini, saya bakal bahas gimana TikTok Shop bekerja, mulai dari teknologi yang dipakai sampai strategi bisnisnya, dan kenapa platform ini bisa mengubah cara kita berbelanja di era digital. Yang pertama, ada objek analisis. Objek analisis dalam video ini adalah TikTok Shop, yaitu fitur social commerce yang berintegrasi langsung di dalam aplikasi TikTok. Platform ini memungkinkan pengguna tidak hanya menonton konten, tetapi juga menemukan produk, lalu melihat ulasan, hingga melakukan pembelian secara langsung, tanpa harus keluar dari aplikasi. Yang kedua, identifikasi sisi pengguna atau multi-sided market. TikTok Shop merupakan contoh platform yang menggunakan konsep multi-sided market, yaitu platform yang menghubungkan beberapa kelompok pengguna dalam satu ekosistem digital. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan fondasi utama yang mendukung operasional TikTok Shop sebagai platform digital. Dalam menjalankan sistemnya, TikTok Shop memanfaatkan berbagai komponen seperti perangkat lunak, perangkat keras, serta layanan cloud computing. Server dan pusat data digunakan untuk menyimpan serta memproses data pengguna dalam jumlah besar. Hal ini sangat penting karena TikTok memiliki jutaan pengguna aktif yang menghasilkan data setiap detiknya. Selain itu, TikTok menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI yang berfungsi untuk merekomendasikan konten maupun produk kepada pengguna berdasarkan perilaku mereka. Penggunaan cloud computing juga memungkinkan platform untuk menyimpan data secara fleksibel serta menjaga stabilitas sistem, meskipun terjadi lonjakan jumlah pengguna. Yang keempat, ada analisis value proposition. Value proposition menjelaskan nilai utama yang diberikan oleh platform kepada setiap pihak yang terlibat. Bagi penjual, TikTok Shop memberikan peluang untuk memasarkan produk secara lebih kreatif melalui video pendek dan live streaming. Konsumen tidak selalu mencari produk secara aktif, tetapi seringkali menemukan produk secara spontan ketika menonton konten yang menarik. Konsep ini dikenal sebagai shoppertainment, yaitu kombinasi antara hiburan dan aktivitas berbelanja dalam satu platform. Yang kelima, literasi data, big data, dan algoritma. TikTok Shop juga memanfaatkan big data dan analisis data pengguna untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Setiap aktivitas pengguna seperti menonton video, memberikan like, komentar, hingga melakukan pembelian akan dikumpulkan sebagai data yang kemudian dianalisis oleh sistem. Data tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan kepada pengguna. Sebagai contoh, jika seseorang sering menonton konten mengenai skincare, produk kecantikan, maka sistem TikTok akan lebih sering menampilkan produk yang berkaitan dengan kategori tersebut pada halaman rekomendasi pengguna atau FYP. Dengan memanfaatkan analisis data yang baik, TikTok Shop mampu memberikan efektivitas strategi pemasaran serta menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal. Yang keenam, mekanisme network effects. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan platform digital adalah adanya network effects atau efek jaringan. Network effects terjadi ketika nilai suatu platform meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Yang ketujuh, keamanan informasi. Keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam platform digital karena melibatkan data pribadi pengguna dan transaksi online.
TikTok Shop menerapkan berbagai sistem keamanan seperti enkripsi data yang berfungsi untuk melindungi informasi pengguna dari akses yang tidak berwenang. Selain itu, sistem keamanan juga diterapkan pada proses pembayaran digital serta verifikasi akun untuk mengurangi resiko penipuan. Nah, langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap platform TikTok Shop. Yang ke-8, strategi monetisasi. Sebagai platform bisnis digital, TikTok Shop juga memiliki strategi monetisasi untuk menghasilkan pendapatan loh. Salah satu sumber pendapatan utama berasal dari komisi transaksi yang diambil dari setiap penjualan di produk platform. Makanya harga barang di TikTok Shop ini terbilang agak pricey atau sedikit lebih mahal dari platform-platform lainnya. Selain itu, TikTok juga memperoleh pendapatan dari layanan iklan digital, di mana penjualan dapat membayar untuk mempromosikan produk agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna. Dan harganya juga beragam. Kalian bisa lihat di sini dan di sini. Selanjutnya adalah model monetisasi ini memungkinkan TikTok tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga menjadi ekosistem bisnis digital yang menguntungkan. Yang ke-9 adalah tantangan masa depan. Meskipun TikTok Shop berkembang pesat, platform ini juga menghadapi beberapa tantangan di masa depan loh. Salah satunya adalah regulasi pemerintah terhadap social commerce, terutama terkait persaingan bisnis dengan marketplace lain. Selain itu, TikTok Shop juga menghadapi persaingan dari platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain yang telah memiliki basis pengguna yang kuat. Tantangan lainnya adalah menjaga keamanan data serta kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan mengenai TikTok Shop sebagai platform social commerce yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengubah cara kita berbelanja. Nah, menariknya, saat ini TikTok Shop juga telah terintegrasi dan bekerja sama dengan Tokopedia sehingga memperkuat ekosistem e-commerce di Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana platform digital dapat saling beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Perlu diketahui juga bahwa video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kuliah pada mata kuliah Literasi Teknologi Digital. Analisis yang saya sampaikan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga dari pengalaman saya sendiri sebagai afiliator TikTok yang masih tergolong baru, namun sudah mulai mendapatkan sedikit pendapatan dari platform tersebut. Selain itu juga pembuatan video ini juga dibantu oleh AI serta didukung oleh berbagai sumber jurnal dan referensi yang sudah saya cantumkan pada bagian deskripsi. Dari sini kita bisa melihat bahwa memahami teknologi digital bukan hanya penting untuk menambah wawasan, tetapi juga bisa menjadi peluang nyata jika dimanfaatkan dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan follow akun TikTok saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli roti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.